Selamat datang pada mata kuliah online konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan dipelajari hari ini adalah fakta, konsep dan generalisasi dalam ilmu pengetahuan sosial. Pertama, mari kita mulai dengan mencari tahu apa itu fakta. Kalian tahu nggak sih apa itu fakta? Sini aku akan jelaskan apa itu fakta. Jadi fakta adalah data yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang dan hal-hal yang terjadi. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, siswa diharapkan dapat mengetahui berbagai jenis fakta, khususnya yang terkait dengan kehidupannya. Contoh fakta dalam ekonomi misalnya menjelang Lebaran, banyak orang membeli bahan makanan seperti beras, minyak, dan daging untuk persiapan acara keluarga. Permintaan terhadap bahan pokok ini akan meningkat, yang dapat mendorong kenaikan harga. Contoh lain misalnya pada musim panen, para petani mengirim hasil panen mereka, seperti sayuran dan buah-buahan, ke pasar dalam jumlah besar. Sehingga penawaran produk pertanian ini akan tinggi selama musim panen, yang biasanya menekan harga lebih rendah dibandingkan saat tidak musim panen. Sekarang kalian sudah tahu tentang fakta. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu konsep. Kalian tahu apa itu konsep? Mari aku jelaskan lagi. Konsep adalah kata-kata atau frase yang mengelompok, berkategori dan memberi arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan. Dari contoh fakta tadi, ada 3 hal yang berkaitan yaitu permintaan, penawaran dan harga. Hal tersebut merupakan konsep ekonomi. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial mengambil konsep dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Dari contoh tersebut kita dapat melihat bagaimana fakta itu membentuk konsep. Kalian sudah mengerti kan? Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang generalisasi. Kalian tahu nggak apa itu generalisasi? Ayo kita bahas bersama. Secara sederhana, generalisasi dapat diartikan sebagai ungkapan atau pernyataan dari 2 atau lebih konsep yang saling terkait. Sebagai contoh, selama musim liburan, banyak orang membutuhkan penginapan di tempat wisata, sehingga permintaan kamar hotel akan meningkat. Jika hotel-hotel penuh dan permintaan tinggi, penawaran harga kamar hotel bisa naik. Sebaliknya, di luar musim liburan, permintaan biasanya menurun, dan penawaran harga kamar hotel bisa turun. Sehingga kesimpulan atau generalisasi dari contoh tadi adalah permintaan dan penawaran terhadap barang atau jasa mempengaruhi harga barang atau jasa tersebut. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu fakta, konsep dan generalisasi dan perbedaan antara ketiganya. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan buat contoh fakta, konsep dan generalisasi dalam ilmu sosial yang lain. Setelah itu, submit tugas kamu melalui barcode yang telah disediakan. Batas waktu tugas hanya sampai sesi pembelajaran berakhir ya. Ipsi pamit undur diri ya, sampai jumpa di materi selanjutnya dan selamat belajar. Semoga harimu menyenangkan.